Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-27 operasional penyelenggaraan ibadah haji secara umum. Seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jamaah, maupun pembinaan ibadah. Berdasarkan data operasional terakhir, sebanyak 450 kloter dengan 173.928 jamaah dan 1.796 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Seiring dengan berlanjutnya kedatangan jamaah haji gelombang kedua, tercatat sebanyak 171 kloter dengan 65.603 jamaah dan 684 petugas telah tiba di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah. Sementara itu, sebanyak 435 kloter dengan 168.106 jamaah dan 1.740 petugas telah tiba di Mekah dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Para jamaah kini mulai memusatkan perhatian untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak persiapan ibadah, serta menjambut fase puncak haji di Armusna. Kami juga terus memantau kedatangan jamaah haji khusus. Hingga saat ini tercatat sebanyak 11.960 jamaah haji khusus telah tiba di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bapak dan Ibu sekalian, fokus utama yang ingin kami sampaikan hari ini adalah pengelolaan dam bagi jamaah haji Indonesia. Berdasarkan data yang telah terhimpun, jumlah jemaah yang telah terdata membayar dam, baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, di Indonesia, maupun melalui pelaksanaan puasa, mencapai sekitar 70.758 orang. Kementerian Haji dan Umroh menghormati keberagaman pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan dam haji. Karena itu, pemerintah memberikan ruang yang luas bagi jamaah untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing. Bagi jamaah yang meyakini pandangan fikih bahwa dam dapat dilaksanakan di dalam negeri, sebagaimana pandangan Tarjih Muhammadiyah maupun pandangan sejumlah ulama lainnya, pemerintah mempersilahkan pelaksanaan dam dilakukan di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, bagi jamaah yang meyakini bahwa dam hanya sah dilakukan di Tanah Haram, sebagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia dan sebagian ulama lainnya, pemerintah juga memfasilitasi pelaksanaan dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project. Bapak dan Ibu sekalian, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia memastikan mekanisme pembayaran dam dan kurban bagi jamaah haji Indonesia kini semakin mudah, aman, dan transparan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian layanan kepada jamaah sekaligus melindungi jamaah dari praktik transaksi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi. Dengan begitu,
jamaah dapat terhindar dari resiko penipuan, penyalahgunaan dana, maupun pelaksanaan dam yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami menghimbau seluruh jamaah haji Indonesia agar berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak jelas, baik yang disampaikan secara langsung, melalui pesan singkat, media sosial, maupun melalui pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pembayaran dam dengan harga murah, cepat, dan mudah, tetapi tidak memiliki legalitas yang resmi. Khususnya bagi jamaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami menghimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project sebagai lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelihan hewan dam, hadayu, dan kurban. Jemaah diimbau untuk tidak melakukan transaksi pembayaran dam dengan pihak di luar Adahi. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila jamaah masih memiliki pertanyaan mengenai kewajiban dam, tata cara pembayaran, dan pilihan mekanisme pelaksanaan maupun pandangan fikih yang diyakini, jamaah dapat berkonsultasi dengan pembimbing ibadah, petugas kloter, petugas sektor, maupun petugas PPIH Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, pengelolaan dam bukan hanya persoalan pembayaran, lebih dari itu, dam berkaitan dengan kepastian pelaksanaan ibadah, perlindungan jamaah, serta tata kelola layanan haji yang tertib dan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat koordinasi dengan PPIH Arab Saudi, pembimbing ibadah, serta seluruh unsur terkait agar informasi mengenai dam dapat tersampaikan secara jelas, utuh, dan mudah dipahami oleh jamaah. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan pemahaman yang benar, memiliki pilihan sesuai keyakinan fikih masing-masing, dan tetap terlindungi dari praktik-praktik tidak resmi yang berpotensi merugikan. Bapak dan Ibu sekalian, seiring dengan semakin dekatnya fase Ar-Musnah, seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh bersama PPIH terus mematangkan berbagai kesiapan layanan, finalisasi data, manifest jemaah, pemetaan kelompok pergerakan, kesiapan transportasi, tenda, konsumsi, kesehatan, perlindungan jamaah, serta pembimbingan ibadah terus diperkuat agar puncak ibadah haji dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi. Kami juga menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik, batasi aktivitas yang tidak mendesak, hindari paparan panas berlebih, cukupi kebutuhan cairan, makan teratur, istirahat yang cukup, serta melaporkan kepada petugas kesehatan apabila mengalami keluhan. Khususnya bagi jamaah lansia, disabilitas, dan jamaah dengan penyakit penyerta, kami meminta agar selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan, ketua regu, ketua rombongan, dan petugas sektor. Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja mendampingi dan melayani jamaah di setiap fase perjalanan ibadah. Terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah Indonesia yang terus menjaga kedisiplinan, kebersamaan, serta mengikuti arahan petugas dengan baik. Mari kita songsong fase Ar-Musnah dengan kesiapan terbaik, termasuk dalam memahami dan melaksanakan ketentuan ibadah, salah satunya terkait dam secara benar, aman, transparan, dan sesuai keyakinan fikih masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan perlindungan kepada seluruh jamaah haji Indonesia, serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya yang mabrur.
haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.